A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini tentang pahala kebaikan, di mana ayat sebelumnya Allah sudah menyampaikan apakah ruginya bagi mereka seandainya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, lalu mereka menafkahkan harta yang telah diberikan harta itu oleh Allah untuk kebaikan. Karena itu kemudian Allah menjanjikan kepada kita, setiap kebaikan yang kita perbuat sekecil apapun tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu ta'ala mukhbiran annahu la yadhlimu ahadan min khalqihi yaumal qiyamati. Allah berfirman mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah tidak akan mendolimi, membuat aniaya sedikit pun kepada makhluknya besok di hari kiamat. Sekalipun amal baiknya misqala dzarrah, sebesar biji sawi, atau misqala habbatin min khardalin, ya, atau sebesar biji-bijian yang kecil seperti biji apa itu yang pakan perkutut itu namanya jawawut, ya, wala misqala dzarratin, dan juga semisqal biji dzarrah, biji yang lebih kecil dari jawawut namanya biji lobak. Bal yuwaffiha lahu wa yudha'ifha lahu. Akan tetapi Allah akan membalasnya bagi orang yang berbuat baik sekecil apapun, dan Allah akan melipat gandakan dari setiap kebaikan yang dilakukan. In kanat hasanatan, apabila itu berupa kebaikan. Allah menyebutkan dalam surat yang lain, surat Al-Anbiya ayat 46, wa nadha'ul mawazinal qista fala tadhlimu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa nadha'ul mawazina al-qista, dan aku tempatkan kebaikan-kebaikan hamba pada timbangan yang benar, timbangan yang sejajar, ya. Maka seseorang sedikit pun tidak akan dizalimi oleh Allah. Sekalipun perbuatan baiknya sebesar misqala habbah min khardalin, yaitu sebesar biji-bijian, maka ataina biha, aku akan berikan pahala padanya, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah Allah yang zat yang memberikan perhitungan. Kemudian Allah pula menyebutkan di dalam surat Luqman ayat 16, ya, Allah menceritakan tentang Luqmanul Hakim yang bicara dengan putranya, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya, hai anakku, innaha, sesungguhnya, ya, intaku hasanatan, intaku misqala habbatin, ya, innaha, sesungguhnya kebaikan itu jika kamu melakukannya, sekalipun kebaikan itu nilainya seberat biji-bijian min khardalin, fatakun fi sakhratin, lalu kebaikan itu ibarat biji-bijian ada dalam batu yang besar, au fis samawati au fil ardi, atau ada di langit atau di bumi, ya'ti bihallahu, maka Allah akan mendatangkan kebaikan itu padanya. Innallaha latifun khabir. Kemudian dalam
surat-surat pendek di surat Al-Zalzalah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu ada ayat berbunyi yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nasu, keluarlah manusia dari alam kuburnya ashtatan, ya, ashtatan, berkumpul bersama-sama, bermacam-macam modelnya, ya, ada yang jalannya gagah tegap, ada yang jalannya sambil jongkok, ada yang jalannya ngesot, macam-macam. Liyurau a'malahum, supaya ditunjukkan amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, siapa yang berbuat baik seperti semisal biji dzarrah, itu ditunjukkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, sekecil apapun kebaikan itu, keburukan sekalipun akan ditunjukkan oleh Allah. Baik dan buruk nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal baik sekalipun sedikit, asal ikhlas, pasti akan ada nilai di sisi Allah. Amal baik sekalipun banyak, manakala tidak ikhlas, sampai enggak? Enggak sampai, karena Allah enggak mau diduakan. Bahasa kita, Allah tidak mau diduakan, ya. Amal kebajikan yang niatnya karena Allah, tapi kalau ada niat karena selain Allah, Allah tolak. فَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa orang yang menginginkan bertemu dengan Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaknya dia beramal soleh, dan jangan mempersekutukan amal solehnya sedikit pun kepada selain Allah. Jadi jangan merusak amal kebaikannya karena Allah, tapi ada juga karena selain Allah. Jadi Allah tidak akan mendolimi kita. Apa yang kita berbuat, baik buruk kita, pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Maqala Rasulullah SAW fi hadis syafa'at tawil, Rasulullah bersabda dalam hadis tentang syafaat yang panjang, di antaranya fayaqulullahu ta'ala, fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla berfirman, irji'u, ya, kembalilah kalian, faman wajadtum fi qalbihi misqala habbatin, ya. Jadi ini Allah perintah kepada para malaikat, ya, kembali kepada umat manusia. Kalau kamu mendapati dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi, min imanin, dari keimanannya, fa akhrijuhu minan nar, maka keluarkan dia dari siksa api neraka. Malaikat Zabaniyah, balik lagi ke neraka. Lihat tuh orang-orang yang masuk di neraka. Neraka apa itu? Nerakanya orang mukmin apa namanya? Jahannam, ya. Nerakanya orang mukmin itu neraka Jahannam, nerakanya paling atas, ya. Ya, jadi pada nyemplung ke neraka Jahannam karena punya dosa. Nah, malaikat Zabaniyah, balik lagi ke neraka Jahannam. Lihat, faman wajadtum fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min imanin fa akhrijuhu minan nar. Kalau kamu dapati orang itu dalam hatinya ada iman, sekalipun imannya kerlap-kerlip sebesar biji dzarrah, keluarkan dia dari neraka Jahannam. Wa fi lafdin, dan dalam
lafal yang lain, adna misqala dzarratin min imanin fa akhrijuhu minan nar. Ya. Lebih ringan dari sebesar biji dzarrah dari iman, keluarkan mereka dari api neraka. Keluarkan dia dari api neraka. Jadi sekalipun imannya lebih ringan dari biji jawawut atau biji sawi yang lebih kecil lagi, ya, sekalipun imannya lebih ringan dari itu, kalau dia ada iman, keluarkan dia dari api neraka. Fayukhrijuna khalqan katsiran. Kemudian mereka dikeluarkan dengan jumlah yang banyak. Ya, jumlah yang banyak. Summa yaqulu Abu Sa'id Al-Khudri, iqra'u in syi'tum. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan, baca ini ayat, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau ada kebaikan dalam diri, maka akan ada harapan masuk ke dalam surga, sekalipun lebih dahulu masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Kemudian qala Abdullah bin Sa'ib Anzadan, qala Abdullah bin Mas'ud, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, yu'ta bil abdi awil amati yaumal qiyamati fayunadi munadin ala ru'usil awwalin wal akhirin, hadha fulan bin fulan man kana lahu haqqun falyati ila haqqihi, fatafrahul mar'atu ay yakuna lahal haqqa an abiha aw ummiha aw ukhtiha aw zawjiha. Riwayat dari Abdullah bin Sa'ib bahwa bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, besok di hari kiamat orang laki-laki ataupun orang perempuan akan didatangi oleh sang pemanggil di atas kepala mereka. Orang yang dulu-dulu dari zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir dipanggil, ini Fulan bin Fulan. Kalau dia memiliki kebaikan, maka berikan kebaikan kepadanya. Fatafrahul mar'atu ayyakuna lahal haqqa ala abiha. Maka seorang perempuan girang banget, seneng banget, karena dia punya hak bisa menolong bapaknya, menolong ibunya, menolong saudaranya, menolong suaminya. Lalu kemudian Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 101, fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka yauma idzin, pada hari itu, wala yatasaaluna, dan mereka tidak saling dimintain pertanggungjawaban masing-masing. Fayaghfirullahu min haqqihi ma yasha'u wa la yaghfiru min huquqin nasi syai'an. Maka saat itu orang baik, sekalipun dia punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah. Jadi udah dah, nggak usah pada ribut masalah nasab, ya. Masalah nasab itu nggak perlu diributkan, ya. Yang perlu diributkan masalah nasib, bener nggak? Iya, masalah nasab biarin dah. Mau ngaku cucu Nabi kayak enggak, kayak biarin aja. Ya. Kita juga sebenarnya cucu Nabi, ya, yaitu cucu Nabi Adam. Ya, udah sama-sama cucu Nabi, udah. Ya, cuman yang satu ngaku cucunya Nabi Muhammad, yang lain itu ngaku cucu Nabi Adam. Sudah digariskan oleh Rasulullah, ya. Ayyuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab, la li arabiyyin wa la li ajamiyyin illa bittaqwa. Manusia, kalian itu semua dari Adam. Adam itu asalnya dari tanah. Nggak ada Arab, nggak ada luar Arab yang istimewa, kecuali yang istimewa itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
biar hidungnya pesek, orangnya hitam, ya, ya, dari poremnya nggak ada Arab-Arabnya, tapi kalau dia ketakwaannya bagus, maka dia mulia di sisi Allah. Mancung, ya, putih, bening, matanya coklat, ya, orang dari Eropa sana, nggak ada ketakwaannya, nggak ada mulia di sisi Allah. Arab, nggak tahu Arab dari mana, ya, dia nggak ada ketakwaan kepada Allah, maka nggak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahin dah, jangan pada berantem, ya, malu kita, ya, masih banyak PR kita buat umat Islam. Jadi sesudah ditunjukkan tentang nilai-nilai kebaikan sekalipun kecil, maka hak-hak itu diserahkan, disampaikan. Tapi ada pula orang-orang yang tidak mendapati ampunan Allah sebab ada hak orang lain yang didolimi oleh dirinya. Fayunsabu linnasi fayaqulu tu ilan nas huquqahum fayaqulu ya rabbi faniyatid dunya min aina utiyahum huquqahum, ya, fayaqulu khudhu min a'malis salihati fa'u'tu kullu dhi haqqin haqqahu fa'u'tu kullu dhi haqqin haqqahu biqadri madlimatihi. Itu orang-orang yang dulu di dunia mendolimi orang lain, ya, ya, itu kembalikan hak-haknya. Dulu yang ngutang 5 juta, 10 juta nggak pada bayar, pada ngemplang, tuh kembalikan tuh utangnya besok di akhirat. Kata malaikat, kan dunia sudah nggak ada ya Allah, duit sudah nggak ada, ya, bayarnya pakai apaan? Khudhu min a'malihi salihah, ambil amal kebaikan dia buat bayar kesalahan dia waktu di dunia, ya. Ternyata kesalahannya banyak, ya, ya utang, ya nipu, ya zalim, ya macam-macam dah gitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya ada orang utang sama kita nggak bayar, itu sesungguhnya kebaikan kalau kita bisa membebaskan, karena menjadi nilai pahala di sisi Allah. Kalau ngutangnya 100.000, 200.000, udah ikhlasin aja, apalagi memang orangnya susah. Tapi kalau utangnya 100 juta bagaimana? Mau gede itu 100 juta, ya, bagaimana mau mengikhlaskan? Karena ada nih cerita saudara, ya, orang ini utang, ya, barang sih, dagangan jual beli senilai 50 juta, didatengin ditagih, bahasa halus nggak kena. Maka temennya yang ikut dampingin itu kesel, sabar Rahmat, kamu nagih duit, bahasanya masih lembut begitu, biarin gue yang ngomong gitu. Ngomong dah tuh temennya, begitu ngomong ngelawan dia. Sekarang kalau saya nggak punya duit buat bayar, mau apa? Mau ngajak berantem sekarang? Gitu. Iya. Padahal habis beli motor baru, habis dandanin rumahnya, bilangnya nggak punya duit. Iya. Kata temennya, udah biarin, tagih aja besok di akhirat. Gitu. Kalau dia nggak mau bayar di dunia, tagih aja besok di akhirat. Udah, deal, ayo kita pulang, nggak usah tagih lagi. Nggak lama kemudian, seminggu kemudian, orangnya mati. Yang ngutang 50 juta meninggal dunia. Biarin, ntar dia bayar di akhirat. Makanya kalau nagih utang susah, itu begini, ya. Ini ada yang ngajarin. Ya, kita datang, kita telepon-teleponan sama orang pura-puranya. Terus gimana? Katanya. Udah, sekarang gini aja dah. Udah, pokoknya nanti gini aja.
kamu tinggal laporan ke saya, siapa yang punya utang gede duit sama kamu, ntar dia aja yang buat tumbal, begitu. Oh udah begitu, ya udah kalau begitu nih, kebetulan di orangnya ada di depan saya. Ya, siapa namanya? Si Anu bin Anu. Ya udah, oke ya, terima kasih, assalamualaikum. Gitu. Yang utang ketakutan mau buat tumbal. Langsung dia keluar, masuk ke dalam, gedor istrinya, keluarin duit, bayar dah tuh. Takut gara-gara buat tumbal, padahal mah bohong-bohongan doang itu. Ya Allah. Orang yang punya masalah tidak selesai di dunia, besok menyelesaikannya di akhirat. Kata malaikat, faniyatid dunya, ini dunianya udah nggak ada. Bagaimana cara bayarnya? Utiyahum huquqahum. Ya, bagaimana cara membayar hak-hak mereka? Fayaqulu khudhu min a'malihi as-salihah. Ambil kebaikan dia, pahala kebaikan dia, ambil buat bayar utang. Utangnya 50 juta, berarti utang sholat, ya, kerjaan sholat dia sepanjang hidup, ambil buat bayar. Masih ada lagi utang sama orang lain, ambil lagi. Fa'u'tu kulladzi haqqin haqqahu. Ya, selesaikan semua ya hak-hak orang ya terhadap dia. Biqadri madlimatihi, kalau sudah nggak ada kebaikannya, ya maka sementara dia masih punya utang banyak sama orang lain, dosa orang yang didolimi itu berikan kepadanya. Nah ini kata Rasulullah namanya orang yang bangkrut, ya. Disebutnya orang bangkrut. Dari dunia bawa amal banyak, tapi bawa masalah dengan orang lain banyak. Ujung-ujungnya amalnya buat bayar masalah sama orang lain. Udah, akhirnya banyak dosa. Fa in kana waliyan lillahi fa faddalallahu lahu mithla dzarratin dha'afaha Allahu lahu hatta yudkhilahu bihal jannah. Karena kalau dia itu wali-walinya Allah, ya, dia itu wali-walinya Allah, umpamanya dia didolimi oleh orang lain, kemudian dia membawa kebaikan hanya sedikit, sekalipun sebesar biji dzarrah, nanti Allah akan melipat gandakan keuntungannya. Kalau misalnya orang baik ini berbuat dolim kepada orang lain, ya, lalu kemudian kebaikannya habis untuk membayar kedoliman terhadap orang lain, nanti sisa-sisa yang sedikit itu dilipat gandakan baginya, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Jadi kata Allah begitu, kalau dia orang baik sekalipun sudah habis, ya, tinggal dosa, ya, dia bakal masuk ke dalam neraka, tapi ada harapan masuk surga karena masih punya modal iman. Modal pahala ibadahnya habis, tapi modal imannya masih ada. Nyemplung dulu dia di neraka, ya, telang-teling matanya di neraka, ya, nunggu kapan ini bebas dari neraka. Kemudian dibacakan ini ayat, innallaha la yadlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa in kana 'abdan syaqiyan, sekalipun hamba itu celaka, ya, qala al malaku, berkata malaikat, rabbi faniyat hasanatuhu wa baqiyat talibuna katsirun, kebaikannya udah habis sementara yang nagih utang masih banyak. Fayaqulu khudhu min sayyi'atihim, ambil tuh keburukan orang yang diutangin, fa udhayyifuha ila sayyi'atihi, tambahkan menjadi keburukan bagi dia. Summa sokku lahu sokkan ilan nar, kemudian seret dia sampai masuk dalam neraka. Masya Allah. Jadi ada orang-orang baik tapi punya dosa banyak, ya. Ya, akhirnya kebaikannya habis, dia ujung-ujungnya masuk dalam neraka. Masya Allah.
Nah, kebaikan itu tetap ada nilai. Al-Quran menyebutkan surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Siapa yang punya kebaikan, maka kebaikannya dilipat gandakan dari minimal 10 ya. Satu kebaikan berkelipatan menjadi 10 minimal, maksimalnya bisa 700 ya. Bahkan bisa lebih dari 1 juta. Satu kebaikan akan ada nilai sampai kelipatan 1 juta. Jadi orang ngisi kotak amal 1000 dilipatkan 1 juta, jadi berapa itu? 1 miliar. Iya. Nah, 1 juta, 1000 kali 1 juta berapa? 1 miliar. Nah, iya. Nah, 100 juta. 1 juta nolnya berapa? Ya. 6. 1000 nolnya berapa? 1000 nolnya 3. 3 tambah 6 9. 1 miliar. Oh. Apa enggak hebat itu? Supaya kita keangkat menjadi orang baik. Itu cara Allah begitu. Qala rajulun fama lil muhajirina Abdurrahman qala ma huwa afdalu min dzalik. Ada orang yang nyeletuk, Abdurrahman bin Auf, bagaimana dengan orang-orang muhajirin? Mereka kan enggak punya kebaikan ya, berupa sedekah dan sebagainya, kecuali kebaikan lewat ibadah-ibadah yang dia punyai. Ya, maka ayat ini kemudian disampaikan, innallaha la yadhlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau ada kebaikan bagi seseorang ya, sekalipun kebaikannya sebesar biji dzarrah, nanti akan dilipat gandakan. Fa'ammal musyrik fayukhaffifu anhu al-'adzabu yaumal qiyamah wa la yakhruju minan nari abadan. Kalau orang musyrik dia ada kebaikan ya, orang musyrik ada kebaikan, maka siksa di akhiratnya diringankan, tapi tetap ada dalam neraka. Nggak mungkin bisa keluar dari neraka karena dia tidak punya iman. Wa qad yastadillu lahu bil hadis sahih, dan sungguh telah ada dalil padanya dengan hadis yang sahih, annal Abbas qala, bahwasanya Sayyidina Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ammaka Aba Talib kanu yahutaka wa yansuraka fahal nafa'athu bi syai'in. Ya. Abbas itu pamannya Rasulullah, berarti saudaranya Abu Talib. Muhammad, Rasulullah, sesungguhnya pamanmu Abu Talib, dia kan matinya musyrik, tapi dia itu sepanjang hidupnya melindungimu, sepanjang hidupnya menolongmu ya. Hal nafa'athu bi syai'in, apakah melindunginya dia kepadamu dan menolongnya dia kepadamu bisa manfaatin buat dia di akhirat? Qala na'am, kata Rasulullah, iya benar. Huwa fi dhahin minan nar, dia berada di neraka yang paling dangkal. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kalau tidak sebab karena dia melindungiku dan menolong aku, maka dia pasti akan berada di neraka yang paling bawah. Masya Allah. Makanya ada keterangan hadisnya itu ya. Abu Lahab yang dengan sebab dia itu memerdekakan budak karena kelahiran baginda Rasulullah SAW, maka di akhirat nanti setiap hari Senin dia bisa
menyucrup air susu dari jari telunjuknya. Hari Senin, lewat hari itu sudah nggak keluar lagi air susunya. Itu dengan sebab girang gembira kedatangan kelahiran ponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Ini dijadikan dalil ya, bagi kita yang senang maulid ya, bahwa maulid itu akan ada faidahnya ya. Kenapa? Jangankan kita yang umatnya, yang umat Islam ya, Abu Thalib saja gara-gara hari Senin ya, girang kelahiran Nabi, dia memerdekakan budak Suwaibah Aslamiyah. Akhirnya tiap hari Senin di akhirat nanti dia bisa mendapati kenikmatan nyucrup air susu dari jari telunjuknya. Nah, di sini tentang dalil Abu Thalib ya, kata pamannya Sayyidina Abbas, Rasulullah, pamanmu Abu Thalib besok di akhirat bagaimana? Dulu kan dia nolongin kamu ya, ngelindungin kamu. Kata Rasulullah, iya, dia mendapatkan keringanan di neraka, yaitu tidak di tempat yang dalam tapi di tempat yang dangkal, sebab dia telah menolongku. Wa qad yakunu hadza khassan bi Abi Thalib min dunil kuffar. Ini khusus untuk Abu Thalib, bukan untuk seluruh orang-orang kafir. Karena apa? Orang kafir, orang musyrik, mereka selamanya akan ada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yadhlimul mu'mina hasanatan yusabu 'alaiha rizqa fid dunya wa yujziya biha fil akhirah. Wa ammal kafir fayut'amu biha fid dunya fa idza kana yaumal qiyamati lam yakun hasanatun. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi orang-orang mukmin. Ya, dia berbuat baik. Ya. Dari kebaikannya di dunia dikasih rezeki oleh Allah. Ya. Dan besok di akhirat diberikan balasan surga. Diberikan balasan pahala yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Adapun orang musyrik, orang kafir, mereka dikasih seneng makan di dunia, tapi besok di akhirat lam yakun hasanatun, sedikit pun tidak mendapati kebaikan. Masya Allah. Lalu wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, nas'alullahal jannata. Kita bermohon kepada Allah semoga kita akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keterangan tentang satu kebaikan dibayar 1 juta. Wa qad balaghani an Abi Hurairah annahu qala balaghani anna Allah ta'ala yu'til 'abdal mu'mina bil hasanatil wahidati alfi hasanatin. Dan sungguh telah sampai kepadaku, riwayat bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan, pahala kebaikan kepada orang mukmin, 1 kebaikan dibayarnya alfi hasanatin. Alfin berarti 1 juta. Qala faqadha inni antolaktu hajan au mu'tamaran falaqiyahu faqultu balaghani anka hadisun annaka taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yujzil abdu bil hasanati alfi hasanatin. Ya, orang ini penasaran lalu berangkat haji. Ya, nanya sama orang-orang yang di Mekah, pernah dengar enggak ya hadis dari Rasulullah bahwa Allah membalas kebaikan hamba, 1 kebaikan 1 juta pahala. Faqultu waihakum ya. Lalu aku tanya, kenapa kamu heran ya. Ma ahada aksara minni majalisatan li Abi Hurairah. Tidak ada yang lebih banyak dari kami duduk dalam majelisnya Abu Hurairah. Wa ma sami'tu hadzal hadisi minhu, dan tiada aku mendengar ini hadis daripada sahabat Abu Hurairah. Kemudian mereka menyangka bahwa itu adalah
apa yang disampaikan buat-buatan saja dari Abu Hurairah. Lalu kemudian dijelaskan, innallaha yudha'aful hasanata alfi hasanatin. Sesungguhnya Allah melipat gandakan pahala itu satu kebaikan dibayar 1 juta. Ayatnya Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan padanya dengan kelipatan yang besar, yang banyak. Dan Allah berfirman, wa ma mata'ul hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tiadalah kesenangan dunia yang dahsyat sekalipun dibandingkan dengan kesenangan akhirat adalah kesenangan yang sedikit, ya. Kesenangan dunia yang puncaknya kesenangan itu dianggap kesenangan sedikit dibanding dengan kesenangan di negeri akhirat, ya. Bahkan Rasulullah menyebutkan, innallaha la yudha'aful hasanata alfi hasanatin. Bukan 1 juta, ya. Rawahu Ibnu Abi Hatim, ya. Sesungguhnya Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan alfi hasanatin. Alfi. Berapa, Pak? 1 juta. Ya. 1 juta berapa? 1 miliar. Ya. Satu kebaikan dibayar 1 miliar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak usah khawatir, kita berbuat baik sekecil apapun akan ada nilai pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.